Apa halaman berapa dek? Enak dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak-bapak jemaah pengajian rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian ilmu fikih. Kajian kita seputar kitabul nikah. Yang lalu sudah dibicarakan bahwa syarat melihat terhadap perempuan yang mereka bebas daripada nikah, dan terdapat di dalam Musnad Imam Ahmad bahwa Nabi pernah mengirim seorang wanita sebagai wakilnya untuk seorang wanita yang akan dijadikan istrinya. Rasulullah pernah mengirim seorang wanita sebagai wakilnya. Rasul pernah mengirim seorang perempuan untuk melihat calon istri Nabi. Halaman 1159. 1159. Untuk istri Nabi perempuan itu, tapi Rasulullah kirim perempuannya supaya melihat. Kalau tidak langsung, diutuslah perempuan. Atau kalau kita makcik kita umpamanya ya, bude kita kirimkan dia. Jangan makcik perempuan itu. Kalau makcik perempuan itu awak suruh, semua bagus. Dari pihak laki-laki lah. Ya, dari pihak laki-laki. Unzuri ila wajhiha akabbaiha wa arakibiha. Unzuri fi'il amr untuk melihat calon itu. Lihatlah wajah dan kedua telapak tangan serta lehernya. Wa arakibiha. Orang perempuan bolehlah, orang laki-laki mana boleh melihat tengkuknya. Wa kharaja bin nazri al-masu yahrumu izla hajata ilaih. Tadi masalahnya melihat pinangan, dan tidak termasuk melihat adalah memegang. Tidak termasuk jumlah melihat adalah memegang. Jadi kalau begitu tak bolehlah dipegang. Kan tak boleh kan dipegang.
Yang diboleh melihat, dipegang tak boleh. Wa kharaja bin nazri, dan tidak termasuk melihat itu adalah al-massu, memegang. Fayahrumu, hukum memegang itu haram. Izla hajata ilaih, karena tidak diperlukan dia. Dia boleh hanya dilihat, tetapi tidak boleh dipegang. Cuma adalah sekarang ni kan tak dipegang ni. Tak lah ya. Kalau ada kita bisa lah kita awasi dia. Tapi kalau enggak ada, agak sulit juga lah. Muhimmatun yahrumu 'alal rajul, seorang laki-laki sekalipun sudah lanjut usia, haram melihat salah satu bagian anggota tubuh wanita yang lain yang bukan mahram dengan sengaja, baik merdeka ataupun hamba sahaya. Laki-laki tidak boleh melihat seorang perempuan sekalipun perempuan itu lanjut usianya sudah tua. Melihat anggota tubuhnya, kecuali yang dilihat itu adalah mahram dia, kakaknya, makcik, adik. Kalau itu boleh. Tapi kalau orang lain tak boleh. Walaupun sudah tua ya. Walau syauhan, walaupun yang perempuan yang ditengok itu sudah tua, tak boleh. Begitu juga sebaliknya, wanita melihat laki-laki tak boleh juga. Jadi seorang perempuan jangan nengok-nengok orang main bola itu. Itu kan mereka buka aurat itu, celananya pendek, lalu berhenti awak situ nengok sambil makan kacang rebus. Jadi maksiat lah ya. Di dalam surah An-Nur, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Kullil mu'minin, katakanlah kepada laki-laki orang yang beriman, hendaklah mereka itu menjaga penglihatan mereka, hendaklah menjaga pandangan mereka, dan hendaklah mereka memelihara kemaluan mereka, kubul. Surah An-Nur ayat 30. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nazratu sahmun masmumun min sihami iblisul marjum, li'annaha tad'u ila al-fikri wal fikru yad'u ila zina. An-nazratu sahmun masmumun, pandangan merupakan panah beracun milik iblis. Pandangan itu adalah anak panah beracun dari iblis. Pandangan. Tapi mata untuk melihat. Walaupun mata itu untuk melihat,
cuma untuk melihat yang halal, bukan melihat yang haram. Masmumun min sihami iblisul marjum. Memandang adalah anak panah beracun daripada iblis yang terkutuk. Iblisul marjum. Apa sebab bahaya dari memandang itu? Li'annaha tad'u ilal fikri, bahwa sesungguhnya memandang itu mendatangkan berpikir. Wal fikru yad'u ila zina, sedangkan berpikir menggeret kepada perbuatan zina. Berpikir menggeret kepada perbuatan zina. Awalnya memang memandang dulu, habis memandang berpikir, sudah berpikir mengarah kepada zina. Itulah mata itu termasuk zina mata namanya, ya, termasuk zina mata. Al-ainu tazni wa qal
jaza ikhtiyarul azrahi qawla jam'in yahillu nazru wajhin wa kafi ajuz yu'man min al-lihar billah. Sekalipun pandangan sengaja yang dilakukan itu tanpa dibarengi dengan rasa berani. Pandangan sengaja terhadap perempuan, tetapi perempuan itu bukan mahram kita, haram hukumnya, sekalipun tidak ada syahwat kita melihatnya. Tak ada syahwat, sekalipun tidak ada pilihan. Atau memang terhindar dari fitnah. Kalau dipandangnya nggak ada fitnah yang datang, tak boleh juga. Walaupun tak ada syahwat, ada syahwat, tak boleh juga kita memandangnya. Memandang perempuan yang bukan mahram kita, haram hukumnya, haram. Kecuali jual beli. Kalau jual beli boleh. Karena jual beli kalau tadi tengok ulang mukanya macam mana, atau persaksian dia di pengadilan boleh. Sekarang ini rata-rata menjamin kita merawat perempuan, itulah sudah termasuk hukum darurat juga itu. Kalau di klinik lah gimana jumpa laki-laki, perempuan semua. Tapi asal jangan awak jadi tagih pula. Mana ya berobat? Ya masih sekarang. Mereka perempuan lah. Ngapa melayan dah hidup? Elok aja orang dulu. Darurat lah. darurat. Tak ada lagi jalan keluar lagi dari keadaan itu sakit yang parah, kencing-kencing di tempat tidur tu, iya bisa tu. Darurat. Karena laki-laki banyak yang doktor, kalau perawat sikit. Karena laki-laki ni kok perawat kasar. Kalau bandar berkusir lepuh di gunting. Yang perempuan berpengalaman dasar juga dia kalau dah capek tadi. Perawat betul Pak. Letih dah saya. Asyik ini bongkar apa yang diimpus. Rasa tidur kering, darah tadi beku, panggil lagi dia. Marah, Pak, kau kira ini ya. Menurut pendapat yang dapat dipegang, tak boleh. Tidak pendapat yang dipegang tak boleh, walaupun tak ada syahwat. Tetapi bukan pandangan melalui sarana seperti cermin. Jadi kalau memandang melalui kaca tak masalah. Menurut apa yang dipaparkan, bukan hanya oleh seorang ulama. Kalau pakai cermin tak masalah, boleh. Sama, TV pun juga. TV pun juga sama. TV pun gitu juga. Makanya pandangan fikih kalau melihat film miskin pakai televisi, di televisi itu masih mampu, belum larang. Sepanjang belum nanti menyebabkan akibatnya perbuatan maksiat seperti masturbasi atau nanti zina. Kalau begitu maka melihat miskin jadi haram hukumnya.
Tapi kalau semata-mata melihat di layar, walaupun dia tak berbusana, masih makruh, belum sampai haram. Karena tidak yang dilihat itu bukan lampu. Yang dilihat itu bukan langsung. Punya pula sengaja beli kaca besar-besar dulu awal tinggi itu. Kata satu tak apa-apa, jadi pakai kaca ya. Jangan bilang itu ya. Kayaknya ada bisa. Itu film pengantin malah lagi-lagi dilengkapkannya begini. Haram umumnya. Kalau sudah bidan pengantin haram. Haram. Ada situ. Haramnya dia memegang. Kalau dia perempuan dipegangnya laki-laki. Kalau laki-laki dipegangnya perempuan haram. Itu di mana rusuhnya? Ada rusuhnya. Bukan sunnah hukum itu megang-megang itu. Kadang bencong megang. Rumah 7 bencong sih. Pasti bencong ini normal. 7 anak normal deh. Bencong ada yang video. Bencong malam Itu lah. Bencong. Jenis tak usaha tak? Jangan usaha buat apa? Ya. Kalau unsa yang maksudnya dokter. Kayak itu dari bilang kan? Itu ada kelaminnya. Masuk ada ya. Kadang unsa itu dibuatkan untuk perempuan itu. Tidak lagi. Kalau dia sempat khunsannya khunsa wadih barulah tengok kemana beratnya ke laki-laki atau ke perempuan. Kalau ke laki-laki pun laki-laki tak boleh dia bersentuhan dengan perempuan. Kalau di perempuan tak boleh bersentuh laki-laki. Khunsa itu ada kelaminnya. Bukan bencong-bencong tu. Kalau bencong-bencong yang ada itu bukan khunsa tu. Malas kerja itu. Jadi itulah pendapat Imam Rafi'i dan Imam Al-Mawardi. Pendapat Al-Asnawi, Imam Asnawi ini termasuk ulama fikih juga ini. Syekh Asnawi inilah yang berfatwa kalau bertukar bacaan tasbih rukuk kepada tasbih sujud, maka dituntut sujud. Pendapat Syekh Asnawi mengikut kepada kitab Rawdah. Syekh Asnawi ini mengikut pada kitab Rawdatul Talibin karangan Imam Nawawi kata dia bahwa yang benar adalah boleh melihat wajah dan kedua telapak tangan wanita dikala aman dari fitnah. Ini merupakan pendapat yang lemah. Ini pendapat lemah, tak dipegangi. Ya. Dilihat perempuan yang bukan mahram, tidak ada tujuan dia untuk melihat. Bagi perempuan itu apakah untuk nikah, apakah untuk binaan, atau memang dia melihat itu karena darurat dan sebagainya. Tidak ada. Mana ada yang berpendapat, tapi pendapat itu lemah. Bagipun pendapatnya lemah. Demikian pula pendapat yang dipilih oleh Az-Zuhri dari sejumlah ulama. Boleh melihat wajah dan kedua telapak tangan perempuan yang lanjut usia
bila tidak dikhawatirkan adanya fitnah dalam memandangnya. Baik, pendapat Azro ini adalah Allah. Boleh memandang perempuan tua kalau tidak dikhawatirkan ada fitnah. Fitnah itu timbul syahwat dari zina. Boleh, kata Azro, tapi pendapat ini Allah. Yang kuat yang di atas. Pendapat yang mengkapat tak boleh. Kalau memang tidak ada anjuran untuk melihat dia. Kalau boleh bina boleh. Kalau persaksian di pengadilan juga boleh. Kalau dia jual beli boleh. Selain itu tak boleh. Itulah kaul yang la yuhillu nazru ila unuqin qurrati wa ra'siha abba'an wa qila yahilu ma'al karahati an-nazru bila syahwati wa khawfin fitnati ila amati ila ma baina syurati wa rubati karena awrat wa bisalah. Tidak dibolehkan sama sekali melihat leher dan kepala wanita merdeka. Tak boleh. Jadi dalam rangka mau meminang, tak boleh dia melihat leher. Kepala perempuan itu sama leher. Tak boleh. Yang boleh dilihat itu hanya muka dengan dua telapak tangannya. Kalau dia tak pakai jilbab, nampak pula rambutnya itu haram. Pendeknya kita ni istighfar banyak-banyak. Dulu-dulu tu dah tak kebendung lagi kita. Di zaman itu begitu pula. Kalau tak berpacaran tak laku. Dulu udah berpacaran berhubungan. Itulah ada sampai orang-orang disebutkan orang dulu, ya orang dulu dilakukan dulu. Kalau orang bambu miam-miam, kuku tipis, tentang ketika apa orang waspada itu macam orang yang ada buta itu. Habis di situ itu kadang-kadang pekerja itu lapar itu bekerja. Saya penjual, ada lapar masih. Iya. Kalau penjual ya, saya masih dia besar aja. Ini kan jantan dari macam bola-bola juga. Ya, bawa masing-masing. Bawa. Kalau yang laki-laki mulailah jempat tu, biasa beli cucukan kuku tu dengan karat kata dia bersih-bersih. Buat berikis kuku di pisau. Kata dulu kerja aku getah. Ya, pucuk. Getah. Itulah. Kadang awak takut kencing. Siapa tu kek-kek belakang? Oh ke dia situ. Dia setiap ini kalau tentir. Duduk di situ dia fikir apa dia cakap bisnes ni. Kalau kita nikah dengan anak kita tak tuan kali pun. Tak apa yang penting awalnya dia. Awalnya lah. Tak pakai tuan kali. Boleh. Mana nanti kalau surat itu sendiri lah langsung akan dijumpai berkali. Makanya kalau lama kali nunggu nikah kan aja langsung. Apa tunggu dia? Tunggu dia mau 11. Kalau dapat tempat, tempat selalu beres. Mau ngantuk ngantin. Itu ganteng memang ulus boleh. Nikah kan aja langsung. Kalau ayahnya ya. Ya, orang tu kan
Dia tukang catat. Siapa yang menikah catatnya? Itulah kerja dia. Akibat tak merokok, betul. Ya. Wali juga lah. Ada kali pun P3 kalau wali enggak ada. Habis. Mana jadi nikah yang P3 ada. Dulu itu dah pakai jas. Tapi wali enggak ada. Paling pergi ke wali hakim. Wali hakim ke kuat. Mana wali tak kuat tu datang ke rumah. Kalau datang ke kuat. Kalau kuat tu datang ke rumah, mahal lagi. Kalau kita datang murah. Belum boleh wali tahkim, belum. Wali tahkim itu terakhir itu. Karena gampang kali orang ini. Sikit-sikit dah angkat aja wak jadi wali kau. Kau tak ada wali kan? Tak ada angkat aja wak jadi wali. Memangnya wak ni siapa ni? Kadang tak angkat aja. Belum boleh wali tahkim. Wali tahkim itu bisa terjadi kalau memang kekuatannya zalim. Kalau tak ada lima juta, tak ada aku wali negara. Tak bisa tak wali tahkim. Atau di tempat itu tidak didapati wali tahkim tadi, tidak dapat wali hakim tadi tidak dapat. Mungkin dia sepasang laki-laki perempuan tadi. Mungkin orang ini jatuh di satu pulau, naik pesawat capung, jatuh. Mau keluar tak bisa, mau keluar tak dapat. Dia mau nikah juga. Siapa wali ini? Dia tinggal berdua juta tadi. Laki-laki itulah dia akan menjadi wali. Jadi wali tahkim nanti. Aku angkat engkau menjadi wali nikah. Untuk dinikahkan kepada si bulan. Dia juga wali. Perempuan tu Saksi pun tak ada lagi. Berdua je. daripada Medina Ya, tidak rumah. Kalau memang sampai di situlah keadaan itu, kakuannya zalim, ketika kita mau minta perwalian dia ngelak atau harganya mahal, baru boleh kita angkat seorang yang adil di tengah-tengah masyarakat itu menjadi wali. Itu namanya wali tahkim. Bukan mentang-mentang khalifah Tuan Syekh jadi wali hakim pula, tak boleh. Dia punya wewenang. Presiden itu Menteri Agama. Menteri Agama teruslah ke wilayah, jatuh kepada Kapua, pada kecamatan. Maka satu kecamatan satu Kapua, maka satu kecamatan satu hakimnya. Kesana lah wali hakimnya. Ini mudah-mudah kali ya. Enteng-enteng kali gampang-gampang itu. Hati-hatilah Bapak Ibu masalah kelamin. Berhati-hatilah tentang masalah kelamin ini, karena dia menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka. Masalah kelamin ini yang menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka.
Kenapa bisa masuk neraka? Dosa zina. Makanya harus cermat lah. Kalau ada masalah perkawin ini cermat. Saksi-saksinya pun harus teliti. Siapa yang didikahkannya. Wali pun itu juga. Wali itu harus cermat. Jangan nanti di situ nikah, di situ pula cari wali. Mana walinya nih yang ketiga ya? Masuk pesantren Pak. Gimana pesantren itu Bu Hiro atau Bu Cina? Sini Pak dekat. Kantor aja. Masih banyak lokal itu pesantren. Nanti bisa keluar. Baik Pak. Yang namanya syarat menikah ini kan Islam ada lima. Pertama dia ada namanya pengantinnya gitu kan, laki-laki atau perempuan. Udah itu dia ada namanya saksi, ada namanya dia apa wali yang dua wali yang hadir, apa yang dua saksi yang hadir gitu kan. Udah itu ada mahar, ada hidap, ada kabul kan. Lalu kan lagi banyak sekarang orang bukan melalui HP gitu. Itu gimana? Syarat yang lima ini nggak ada. Rukun nikah. Kalau syarat sebelum nikah mesti sama-sama Islam syarat. Kalau belum dia Islam disahkan. Kalau dia belum pandai walinya syarat. Kalau sudah dia berada pada diri akad namanya rukun namanya. Arkan nikah hai khamsatu. Rukun nikah itu sebanyak 5. Pertama adalah zaujud, mempelai laki-laki, yang kedua zaujatun, mempelai perempuan. Wawaliyun, wali, wasyahidani, dua saksi, wasiqatun, ijab, wa qabul. Yang keempat dua saksi, yang kelima sirah. Ucapan yang dipakai ijab dan qabul. Kalau memang memakai hak kita salah, ijab kabul pakai hak kita sah, maka nikah. Sekalipun pakai video call, semakin canggih teknologi, maka semakin canggih perempuan. Semakin canggih teknologi, semakin kuat pemberitaan dan perempuan. Atau mengenai walaupun pakai video call. Kalau menanti pakai video call yang akan nikah, mana namanya majelis akad? Yang dinamakan dengan majelis akad nikah mana ya? Kalau nikahnya pakai handphone. Majelis akad itu kan arti tempat duduk mereka bersaksi dan pernikahan. Itu yang majelis. Jelasan itu dulu. Majelis tempat duduk, majelis akad. Asalnya berwakil pun pakai HP pun payah juga ya. Tak betul kan tidak ada. Tetapi makruh memandang bagian tubuh muda perempuan yang selain antara usia dan kedua makruh memandang apa sahaya perempuan itu kalau dia sholat kalau hamba saya perempuan itu kalau dia sembahyang yang wajib ditutupnya antara pusat dan lutut dan yang wajib. Hamba saya perempuan
yang wajib ditutup kalau dia sembahyang dari pusat sampai lutut aja. Ini aja yang wajib, lain tidak. Kalau begitu Ustaz, cuma pula dia ke masjid. Tak usahlah kalau ke masjid jangan. Tak sembahyang orang buat ni. Laki-laki perempuan Buat. buat. Kalau perempuan itu hamba sahaya, hukumnya separuh dari perempuan merdeka. Kalau hamba sahaya itu berzina, lajang sama gadis. Kalau fikih Islam kan dicambuk dia sebanyak 100. Kalau untuk hamba sahaya tak sampai 100. 50. Kalau dia minuman keras, kalau orang merdeka dicambuk 40. Kalau dia tidak 20 saja. Separuh. Kalau orang merdeka talaknya 3. Kalau hamba sahaya 2 habis. Kalau kita yang merdeka 3. Al-talaqu marratani, talak itu 2. Maksudnya yang 2 itu lah boleh berujuk. Kalau sudah 3 tak boleh berujuk lagi. Al-talaqu marratani, talak itu 2. Walaysa minal awrati sautu fala yahrumu shimahu illa in khashiya minhu fitnatan. Dan tidaklah suara itu aurat. Jadi pendapat yang utama, suara itu bukan aurat bagi perempuan. Suara perempuan itu bukanlah aurat. Untuk itu tidak haram mendengarkan, kecuali dalam keadaan dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah atau menimbulkan rangsangan berahi. Demikianlah peneliti yang dilakukan oleh Asy-Syaikh Zarkashi. Asy-Syaikh Zarkashi lahir 734, wafat 794. Asy-Syaikh Zarkashi. Menurut pendapat yang utama bahwa suara perempuan itu bukan aurat. Tetapi kalau dia sembahyang, imam salah mengucapkan subhanallah makmum perempuan batal. Dia hanya boleh memukul belakang. Kalau imam salah, dia hanya boleh memukul belakang. Maka kalau imam mengaji, kalau imam tak ngaji, nah pukul apa-apa, pukul belakang. Makruh hukumnya seorang perempuan ketika dia membaca Al-Quranul Karim di sekelilingnya didengar oleh laki-laki yang bangsa hal nikah kepadanya, hukumnya makruh. Dan sepanjang tidak menimbulkan fitnah. Kalau menimbulkan fitnah, hukumnya berubah dari makruh menjadi haram. Dari makruh menjadi haram hukumnya. Itu mendengarkan suara perempuan ngaji. Kalau dia nyanyi tak ada masalah, harus saja. Harus kita mendengarkan perempuan nyanyi, bukan pakai musik. Nyanyi, kan ibu-ibu tu nyanyi sambil nulis kampung nyanyi dia. Kita anak lembut, kita anak kasar, itu tak pakai musik nyanyi. Bagi kita laki-laki yang mendengar yang bangsa haram nikah kepadanya, tidak haram, tidak makruh. Apa sebab tidak makruh? Karena menyanyi tidak dituntut mendengar. Tetapi kalau dia mengaji dituntut mendengar. Kalau sudah mendengar, mestilah bersahaja. Nah, kalau bersahaja mendengar suara perempuan mengaji, timbul fitnah.
Kita tak cukup nengok dan mendengar suaranya saja. Kita harus mendengar orangnya. Makanya ibu-ibu itu sangat terjaga dia. Ini macam mana lah dia merabat. Dia tampil 8 orang atas pentas. Jiwa. Itu Ustaz. Bagaimana dengan lomba MTQ Ustaz? Sama. Kalau perempuan itu dinampakkan dia haram kita melihatnya. Kalau benar masih makruh. Karena kalau memandang perempuan yang balik, perempuan yang sudah balik, tak ada hajat. Apa tak ada syahwatnya? Macam Dewi Persik itu baca Quran. Awak di bawah makmum aja. Tengah-tengah enggak, aku kan tengah dengar bacaannya. Tadi kan tadi baca hadis. Pandangan adalah anak panah. Makanya ibu-ibu tuh kalau dia mau nyanyikan suaranya di rumah boleh. Dia boleh angkat suaranya membaca pada sholat yang sah, seperti maghrib, isya dan subuh. Sepanjang di dalam rumahnya jangan ada laki-laki yang halal menikah sama dia. Kalau di rumahnya ada laki-laki yang halal menikah sama dia, haram dia menyaringkan bacaan. Ini perkaranya di rumah. Bagaimana pula ditampil-tampil di luar? Kadang-kadang bisa viral protokol oleh perempuan. SMA pula. Kadang-kadang kata sambutan ibu-ibu naik ke atas. Kita antara di Samir itu di luar. Mau video. Itu macam Mama Dede itu haram tuh dia itu berceramah. Haram hukumnya itu dia berceramah, laki-laki banyak menonton ini. Dan banyak laki-laki yang menonton ini di situ. Haram hukumnya tak boleh. Karena banyak laki-laki yang menonton ini di situ. Itu lantaran Mama Dede itu 60. Kok 38? Kalau tak ramai majelis awal pun mau masuk di sini ada. Jadi itu termasuk kekeliruan yang salah juga. Alasan mereka supaya memberi semangat bagi orang untuk belajar Quran ya. Juga sekarang ini orang belajar Al-Quran, belajar melagu, apa tujuannya? Niatnya apa? Belajar tajwid, belajar sedih. Tujuannya supaya nanti kita akhirat panggil, maulid dipanggil. Tujuannya sudah bersalah. Ketika dia mau tanding, apa dia? Mau menang, mau kalah? Kenapa? Niatnya sudah tidak lagi suci. Niatnya mau mengambil piala kemenangan. Kalau niatnya untuk belajar tajwid boleh, tidak. Untuk supaya lomba menang dapat piala. Datang rezeki. Allah suara dia suara. Ini tidak. Wa akta ba'du mutaakhirin bijawazin nasri sahir nisa bil wadaimi wal afrah. Salah seorang ulama mutaakhir di atas 400 Hijriah itu mutaakhir, di bawah 400 Hijriah mutaqabbil. Ulama mutaakhirin memberi fatwa bahwa anak laki-laki yang masih kecil boleh melihat wanita dalam walimah dan resepsi lain dalam tetap ini.
Masalah walimah masuk ya. Apa hukumnya anak kita sandingkan ditonton-tonton orang di situ? Kalau anak kecil melihat perempuan tadi boleh, karena anak kecil itu belum balik. Bagaimana pula kita meletakkan anak kita atau kita di pelaminan orang menonton di sini kita, orang menengok. Apa beda dengan ceramah tadi? Boleh dia. Kalau dia untuk pengantin tadi, bahwa supaya masyarakat tahu bahwa dia itu Dengan akad tadi lah. Dengan akad tadi lah tahu lah pula. Ini dari jam 7 dipanggilkan sampai jam 10 malam. Kalau pakaian muslim, ada pakaian korowak, pakaian belorong, pakaian kuntilanak. Sudahlah, aku yang salah itu, kita kena semua. Jangan dibantah lagi. Memang betul itu kalau ada ustaz tak bersanding dia, benar? Tak bersanding dia. Ada memang ustaz tak bersanding lagi dia. Ada. Akad-akad selesai. Tapi kalau ini kita fatwakan di jalan baru nih, sesat kaji satu. Udah lazim dari leluhur kita buatnya. Ya sama lah, dia ngaji Allah, tidak. Dia duduk situ. Apa tak cantik pengantin di rumah kalau sore? Bersalaman lagi. Tanpa lapis itu lagi kita yang lalu. Iya, kasih belah. Itu perempuan ya. Dipotong, dibelah. Bisa. Kalau dikasih tenda bisa. Cuma tak terganti lagi. Jadi kita akui salah kan. Ya. Sepakat kita kan. Mana bisa kita gitu kan. Tetapi juga kita sanding kan. Kalau lah hijau pengantin, hijau putri jauh. Sekali. Maka saya bilang, aku jadi selesai. Allah paling suka kepada hamba yang mengaku dirinya berdosa. Ketimbang berdosa bilang tidak. Ya kan aku ini. Ada jadi dari Indonesia. Awak sebelah laki-laki bisa, sebelah perempuan. Ya kan? Kita pandai gitu, suruh pakai keyboard kita. Awak anak lagi, sebelah dia. Berat bulu dipanggil. Gara-gara berat bulu tu tak biasa. Nunggu jat berat bulu tadi, lain berat pendor lagi. Gara-gara nunggu jat berat bulu tadi, ada yang kenduri. Kapan berat bulu tadi kosong? Kalau ada bulu, melinting aja ni. Pesundanan bisa asal ya kan? Ini kan? Kalau mencak-mencak dulu ni. Jentah ya ni. Mana hati? Masih nyambung tak lagi? Ikut lah. Lalu saya baca tadi. Benar lah. Masih mengingat masalah bau. Apalagi dalam bulan-bulan. Ini masalah sekolah Ustaz. Kan dia kan sekolah Ustaz kan. Bayar lupa terakhir dibuat salam. Jadi ingat yang kurang kan. Gimana tu Ustaz? Enggak banyak dibatal. Apa? Tapi janganlah sudah sampai subhanallah. Baru salah. Ini baru salah. Baru salah boleh naik. Habis di baru salah naik. Asal jangan Jauh kali. Kalau masih baru-baru boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi tak banyak kan? Tidak balik, tambah lagi. Cik Sari,
lupa juga. Ya boleh usaha ini. Datang malam minggu ngaji tidak? Batal ya? Masih tidur dengan jiwa. Kalau salamnya masih baru, dia sembahyang zuhur 3 rakaat, mau nambah 1 tiba-tiba salam dia. Assalamualaikum warahmatullahi ya 3 baru lagi. Anaknya ya Allah Akbar. Sepanjang belum terselingi dengan zikir yang lain. Kalau sempat ya Allah gue aja ulang aja. Ayah sendiri tak. Ustaz, kalau ragu itu macam mana Ustaz? Tambah satu lagi Pak. Jangan cukupkan dia, tak boleh. Tak boleh kita mencukupkan. Balik. 3 pompa alat pelajaran itu. Jadi mesti ambil bilangan terkecil, tambah 1 rakaat. Allahu Akbar. 5. Kelas berapa ini ya? Itu kalau dah yakin berdiri pilih maka disuruh jangan cambung. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ada turun. Kalau belum baca tahiyat. Kalau sudah baca tahiyat duduk. Baca tahiyat sujud sahwi. Sudah. Inna kami majid Allah Akbar. Subhanallah ya mu'ala. Bangkit dia. Sujud yang kedua. Ada namanya sujud sahwi. Sujud yang disebabkan karena terlupa. Memang dah spesial ini kita sujud sahwi. Kita tahu Allah awal sembahyang bangsa lupa. Kalau berjamaah masih untung lagi. Ikut imam awal sendiri itu kacau kan. Nah contoh sembahyang subuh, rakaat pertama terbalik, tasbih sujud pindah ke rukuk, subhanallah. Usahawi kan? Usahawi. Ketika dia 2 rakaat tak baca pun, tinggal pun. Usahawi 2. Udah ketika mau tahiyat, mau sujud sahwi, lupa, udah salah. Assalamualaikum. Belum sujud sahwi lagi. Boleh sujud sahwi? Boleh. Sujud sahwi ya. Udah sujud sahwi, lupa deh berapa sujud sahwi. Aku satu sujud. Aku sudah hebat gitu Mas. Dia mau surga. Surga bertahu. Macam itu lah masuk surga. Sembahyang 5 menit pun tak tentu arah. Apalagi 1 jam sembahyang yang 5 menit pun tak tentu. Jadi kalau kita masuk ke dalam surga karena rahmah, karena kasih sayang Allah, udah tak usah protes. Pantai kan udah. Takutnya tidak masuk. Ya. Dapatkan enggak aku masuk surga karena rupanya dia masuk subuh, ikut dia kunut. Kedua tadi rakaat kedua tidak dia lagi kunut. Kenapa enggak tidak kunut? Tapi kan udah kunut dari yang pertama. Itu pun yang dibawa pun ikut imam. Setelah imam salam putuslah gandengan. Apa yang terjadi pada dia sendiri dia akan jawab. Kalau imam lagi pun lagi aja.
Udahnya lagi Ustaz, kejadian nasi di Jumat. Begitu Allahu Akbar imam memaju ke sini, yang sini udah suara takbir, kosong di muka sini. Tinggal satu orang sebelah kolam itu, emperan itu di sudut. Jadi saya kosong muka saya, sudah saya salam jauh. Kalau tengok umur gue cukup lah, tidak saya akan mengucap umur cukup, besok tak kurang aja. Sampai orang kosong. Yang satu kawannya tak ada kawannya jadinya. 4 kosong. Hah? 4. 4 orang kosong. Maju yang tadi, yang di belakang sini kan udah dia takbir. Nggak mau dia maju. Jadi saya yang di sini. Tengok saya salam, tengok bergolek lagu ketiga. Yang kawan tadi tak adalah kawan yang berjemaah, yang sudah tinggi. Kan itu kan 5. Jadi 4. Kadang-kadang tak tahu dia tak mengaji. Kau pernah 4 juga tak tahu. Kadang-kadang tahu, takut dia mempraktekkan ilmu itu. Jadi macam mana buat solusinya Ustaz? Melangkah macam mana begini ya? Macam mana langkah sana? 1, 2. Mana? Itu je kan? 1, 2. Dah. Dah. Berarti tambah lagi 1, 2, 3 betul. Ini kan tahu di sini. 3 betul tak boleh. 2 kali. Dari kanan lagi. 1, 2. 1, 2. Jangan 1, 2, 3 batal. Betul. Ini adalah itu dia dari barat berilmu dia. Ini Pak, sekalian Pak, ini kita belajar masalah niat ini kan selesai dalam hati. Innal kalama la tuqadra wa inna ma yudil lisan. Adilah gitu. Sesungguhnya niat itu ada dalam hati, akan tetapi Allah ciptakanlah mulut untuk mengungkapkan apa yang ada dalam hati kan gitu. Ada kadang-kadang kita nggak menunjuk orang, niat orang nggak tahu, kan? Andainya ada orang kosong daripada niat dikira sembahyang maka Tidak. Tidak ada imamnya, tidak ada peserta kahit dalam takbir Allah. Ini sudah tak berniat, tak bertakbir pula. Macam bulan pisah dari sembahyang. Sembahyang ucapkan Allah. Muhtatahatun bitakbir wa muhtatahatun bitaslim. Diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Takbir rukun qauliyah, wajib didengar telinga. Tak mungkin telinga yang jarak 4 jari dari mulut tidak dengar. Ini tak ada sore, pasti mulai kita. Senyap. Sampai lama tak boleh. Oh, ini cakap kan? Allah. Masuk dalam ayam. Niat. Ini udah niat tak pandai, tak berujian. Salapi yang banyak tuh. Salapi. Dia maka Terus ikut-ikutan orang, cantik kan, pikirnya kan cantik gitu kan. Ikut-ikutan orang. Enggak ada takbirnya, diam aja. Salapi. wajib mengucapkan Allah Akbar. Itu rukun qauliyah. Rukun qauliyah itu wajib didengar telinga sendiri. Bukan telinga orang. Maka itu wajib Fatihah itu adalah sekali 5 belakang. Pelan-pelan. Dengan bahasa ini. Pelan-pelan. Ya, bismillah. Bismillah. Hari ini saya bisa masuk ke main ibu. Allah Akbar. Assalamualaikum. Atahiyat berapa ini? Ini mempunyai tak usah. Awak mendengar arwah di dalam itu. Subhanallah. Nada habis lagi. Saya rasa mereka ada contoh ada dulu. Orang saya cakap itu bayar tu. Risiko mana Pak? Kalau risiko mana? Kita kan baru gerak sekali gitu kan. Jangan pasal pasal mengingatkan tempat awal begitu. Habis bayar dari sekali itu ada. Iya ingatkan ada gitu. Anta. Terus
juga di situ. Memang sudah kamu. Memang itu supaya tak ngaji usul. Karena mau masuk supaya Mana lagi? Sampai juga ulang aja. Kita tidak was-was tuh. Berjamaah Ustaz, tapi di belakang jemaahnya tidak ada banyak. Kemudian begitu dia ambil ihram tadi, Sani ditungguin, tapi yang belakang tidak protes. Ya, tidak ada sebuah nama segala macam. Udah, yang selanjutnya baru baca itu tadi. Buat yang boleh polisi boleh, tapi memang tidak sengaja, memang terlupa. Sani saya dua Sani kali. berdua. Tak ada makna suara Allah. Tak ada. Berarti dengan Imam Babis. Pada ngaji, tak ada. Allah, sabran. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Irhamna ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma anzil rahmatahu fi rahmatik wal inayah wal tawfiq wal hidayah wal istiqamah alaina ala hadhihi al-jama'ah ma'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innaka ala kulli syai'in qadir. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وبالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hmm.